Halo semuanya, balik lagi sama kita di Kane Kane. Bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Kita hari ini sudah kedatangan bintang tamu spesial juga nih, Bon. Oh, oke. Di segmen apa nih? Nah, segmen Lu pengen ngomong itu tadi ya? Iya, bentrok sama lu nih. Iya. Di segmen gerbek gawean lo. Oke. Iya. Kayak nih kita udah datangin bintang tamu dari leasing ya. Leasing, Leasing, nah. ya. Dia bergerak di bidang debt collection. Lu tau nggak debt collection apaan? Debt collection tahu gue yang suka nagih-nagih. Kan yang suka datang ke rumah lo anjing. Iya, lu kayak sering ngutang lu. Buset deh. TU mulu hidup. Iya, debt collection. Nah, debt collection ini hampir sama kayak debt collector ya kan? Iya, ya, debt collection. Itu bahasa Inggris anjing, Oh, Bon. sama aja ya? Debt collection sama debt collector. Apa sih? Iya kan sama berdua. Pokoknya nagih-nagih dah. Nagih-nagih ya. Nah, nagih-nagih. Jadi kalau misalnya kita ada utang, nah tugasnya debt collection kalau nggak debt collector ini nih, ya dia langsung terima lapangan gitu nagihin Iya, utangnya. ah. Tapi yang gue baca-baca nih cuy, kalau debt collection ini dia lebih ke apa di kantornya aja gitu kayak nelpon, via telepon. Ya udah dah langsung aja nih kita panggil bintang tamu kita dari jauh-jauh dia nih dari Madura ya kan. Dia asli Madura nih orangnya nih. Langsung aja Hari Mahardika dipanggilnya Bote. Sehat berarti nih orangnya. Alhamdulillah. Buat apa kabar teh? Alhamdulillah kawan. Baik ya, coba introduce yourself dulu dong. Anjir. Artinya lu kenalin diri dulu. Iya. Halo, gua Ari Mardika, biasa dipanggil Bote. Bote apa tuh? Artinya Bote apa tuh? Gue nggak tahu nih. Bote apa sih? Anjing. Ya gue anjing. Bote apa tuh? Ya artinya apa sih Bote? Itu panggilan doang. Oh, panggilan doang ya? Zaman sekolah enggak? Dari SMA tuh? Iya, dari SMA. Oh. Tapi ini teh kita sama gua sama Dicul nih kan ada di segmen gerbek gawean lo. Iya. Nah tadi kan gua nemu lu di jalan nih. Enggak usah Anjing, udah kayak lewat gitu. sombok, anjing. Gua sebenarnya Bote ini nih teman kita Cul ya, teman apa sih? Teman dulu pas kuliah. Iya, kan? benar banget. Nah kita tuh dulu di UI kuliahnya di Iya, iya. Kebetulan Bote juga pas kuliah suka bagian penagihan. Iya, Lagi iya. dia yang ikut turut Iya, iya, iya. terjun langsung gitu. Nah, jadi dulu emang di pas kuliah nih dulu ada struktural organisasi namanya bansurisasi. Anjing. Ah, Bansuruan anjing. Bansuruan. Nah, Bote ini ya divisi jalan dia namanya, divisi street. Anjing Oke. bisa di lapangan anjing. Nah, jadi ya udah C, kita mau bahas-bahas putar kerjaan lu yang sekarang nih kan gue liat tuh udah mapan nih sekarang nih. Amin. Nah, kan kalau misalnya kita lihat di dunia luar nih ya, maksudnya di Indonesia lah, debt collector itu tuh kalau nggak debt collection lah, itu kayaknya sangar banget Cul. Iya, sangat kelihatan sih dari ini nih. Iya, kan? Enggak lah, enggak. Enggak lah ya. Nah, menurut lu kerja di bagian apa sih teh? Debt collection kan? Apa debt Gua collector? bagian collection. Gue manggil lu Bote apa Hari nih enaknya? Apa aja yang enak? Apa aja Apa yang enak. brengsek Bro. lu? Oh. Udah, udah. Ya udah. Bro, set. Iya lah. Muda banget lo. Tapi lu umur berapa teh? Umur gua 25 lah. 25, 25 masih ya. muda lah ya. Sama. Muda. Ya, tapi coba jelasin dong kerja lu ngapain gitu. Gila, kerjaan gua ya collection, apalagi sih kalau bukan penagihan kan. Selain mukulin orang apa lu? Anjir, enggak lah. Enggak ya? Enggak, Galak cuma- banget gua. Galak banget ya. Sebenarnya tuh kalau debt collector itu ya dia nagih tapi secara baik-baik kan. Iya. Mungkin kalau emang Kalau- utangnya udah banyak banget baru ditagih dengan cara kasar Iya. gitu. Ya nggak sih? Iya betul kan, ada sesuai SOP-nya, Bon, Cul. Oh. Oh. Kalau masih untuk minggu-minggu pertama ya selagi masih bisa ditelepon dan ada konfirmasi mah nggak ada masalah. Oh iya. Kecuali kalau misalnya dia udah emang dari SPV udah eksekusi, udah langsung. Maksudnya kalau udah eksekusi suruh terjun gitu, tagihin tuh. Iya, langsung datang ke rumah konsumennya. Dan itu ada ini nggak sih, ada kayak misalkan untuk tahap pertama nih kayak misalkan dia nggak bayar sebulan itu ada kodenya atau ada instrukturnya gitu. Kalau kode sih enggak. Kalau nggak bayar 3 bulan gitu. Kalau kode sih paling enggak sih, enggak ada kode-kode mah. Ya udah sesuai SOP aja. Harus Kalau sesuai masih sebulan 2 bulan masih bisa dikonfirmasi, masih bales, masih ada omongan, ya paling melalui telepon aja. Tapi kalau emang udah nggak ada konfirmasi, mau nggak mau udah eksekusi udah. Eksekusi. Iya. Nah, itu Bahasanya eksekusi itu. Iya. ya? Kalau misalnya kalau jadi kalau Anjing. misalnya di wilayah debt collector tuh kalau misalnya suruh nagihin utang orang bahasanya udah pokoknya lu eksekusi deh teh gitu. Iya. Oh. Nah tapi lu biasanya jangka waktunya nih biasa misalnya orang nunggak satu bulan nih langsung dieksekusi nggak atau enggak? Enggak, paling
kita datengin rumah cuma secara halus, masih ditanya kapan nih bisanya bayarnya, dikasih spare waktu lah, 3 hari atau berapa hari. Nanti seandainya lepas di gua, ada lagi divisinya, beda lagi Bon. Oh, ada divisi lagi ya? Beda lagi divisinya. Nah, itu divisi apa tuh kalau yang langsung lapangan itu? Kalau yang lapangan sih jatuhnya itu ada Divisi kelas-kelasnya. Acara bukan? Anjir, bukan. Sama jalan sekolah anjir. Oh, iya, iya, ada iya. kelas-kelasnya gitu. Ada kelas-kelasnya lah. Ah. Yang misalnya udah ketelatan udah parah banget baru udah datengin. Oh. Contohnya mungkin kayak 5 bulan atau misalnya Ya, bisa. Ya, makanya kalian kalau misalnya utang sampai 5 bulan nih pasti bakal didatengin dia nih ya Cul ya. Iya, makanya untuk Jangan sampai daerah gitu, sekitar apa nih? Jakarta apa? Masih sekitar Bekasi aja. Bekasi aja ya. Biasa aja. Bekasi ya. Tapi emang kalau misalnya nih teh kan biasanya kalau di kolektor itu kan pandangan orang nih Cul ya, kayaknya disegenin gitu. Iya. Nah, lu kalau di kantor itu disegenin nggak teh? Enggak sih, sebenarnya sama aja sih sama orang-orang aja. kantor. Serem-serem gitu ya orangnya. Ada yang lebih serem nggak dari lu? Ada. Yang lebih Ada. gede dari gua Iya. juga ada. Buset, alik banget. Iya, Tapi HP lu ini communicator. Enggak lah. Enggak ya? Gua bukan anjir. Anjir dari anjir. Enggak. Oh, Bukan komputer, Parah. apa NG bukan? NG anjir. Enggak, masih HP Android HP biasa. biasa lah ya. Iya. Oh. Berarti tapi kalau misalnya lu tadi apa bidang lu divisi lu? Collection. 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 Nah, lu di kantor berarti tegangan tinggi dong ya kalau misalnya terima telepon apa? Ada lagi kalau yang untuk teleponannya dia biasanya dari pusat. Oh, bisa dari pusat tuh. Kalau gua kan paling lapangan, gua datengin rumah per rumah, ya sesuai SOP aja, ngobrol baik-baik gitu aja. Oh, gitu aja. Oh, gitu aja. Tapi Kalau emang- misalkan orangnya itu nggak ada di rumah. kalau itu Lu ke rumah paling gua bikin LKP. LKP itu apa? Iya. LKP itu laporan keterangan penagihan. Oh. Itu paling gua tulisnya konsumen nggak ada di rumah lagi keluar. Tapi ntar malamnya biasanya kan orang balik gawe sore lah ya, malam Iya. udah pasti udah di rumah kan. Itu pasti gua datengin lagi. Oh. Jam-jam berapa tuh biasanya? Ya jam-jam 9 jam 10. Tuh buat yang teman-teman yang punya utang jangan baik dulu ya jam-jam 9. Anjir. Oh, gua malah kasih tahu ya, jangan. pulangnya jam berapa dong kalau gitu pagi? Iya. Jam 1 nggak pulang-pulang dong. Udah balik-balik. Ya kalau misalnya orang yang nggak pulang Tapi gue pernah balik-balik jam 1 itu jam 1 gue masih di rumah orang, gue pernah sampai dilatin RT-nya orang-orang pernah lu kayak sekitar. gitu? Oh. Pernah. terus lu diomelin nggak Mas? Ya enggak, gue kan ngomong sebenarnya sih sebelum gue mau ke rumah itu konsumen, paling gue ketemu RT-nya dulu minta izin. Ntar kan namanya kayak gitu kan takutnya dikirain maling ya enggak. Ya gitu dah. Oh, jadi kalau misalnya nama RT izin dulu ya. Iyalah, harus ada izin. Tapi ada nggak sih teh yang misalkan lu samperin nih misalnya lu jam 10 lah ke apa rumah itu konsumen kan. Tapi dia nggak pulang-pulang nih teh sampai jam 4 pagi lu tungguin gitu. Enggak lah. Ah, nggak Enggak lah, pasti gue tinggal balik lah besok pagi kan. Besok karena bisa lagi. Pasti lu udah CS banget tuh sama Ditungguin kayak bukan orang. Iya banget gue mau konsumennya. Orang tuh. kayak robot anjing. Tapi lu Ngerokok mulu. pasti lu akrab banget kan sama satpam komplek gitu ya kalau sering lagi-lagiin. Ya kalau buat itu sih ada yang akrab ada yang kagak. Kalau udah kenal pasti tahu. Biasanya tuh unit apa kayak motor atau mobil gitu lebih keseringan di motor ya? Kalau gue bagiannya motor. Motor. Oh, emang ada bagi-bagi lagi motor. Iya. Truk ada yang sih truk gitu. Anjir enggak lah. Oh, nggak ada ya? Lu dipukul itu tuh kan. Kalau truk gue nggak tahu gue. Kalau supir truk buset dah. Itu Buset. berat juga, Cul. Lu bayangin kalau supir truk nih ya, misalnya dia mau ngirim barang ke Jawa, dia sampai berhari-hari Cul di jalanan tuh. Iya sih Iyalah. pasti. Iya Pasti kan? udah megang ini sendiri tuh. Tapi lu cuman bagian motor aja ya? Iya. Gue bagian Biasa. motor untungnya. Tai Keras banget. bos. Keras ya. Lu ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa ngerokok. Lu pusing banget kapan Lu telanjang Iya, nggak apa? ngap coy. Lu telanjang nggak apa teh? Jangan kamera lu bergetar. Pak. Tapi sempat ada ini, ada apa namanya crash gitu, crash. Iya. Sempet Kalau untuk keras pasti adalah namanya collection kan, apalagi leasing yang namanya kantor lu disatronin ormas. nggak? Iya. Wah, ada tuh gitu. sempet kayak gitu teh. Rame sampai lo bener-bener udah kadang kalau ada teman-teman gua nih misalnya ada buat masalah mau apa itu sampai diumpetin sama SPP gua atau sama Diumpetin sama- untuk yang ngindarin biar temen gua atau misalnya gua sendiri gak diamuk masa. Gak diamuk masa. Tapi kan lu kalau misalnya lu menjelasin ke ormas kalau memang kerjaan lu kan seperti itu ya, gitu. cuma kan kita namanya Ya namanya hoki-hokian ya di jalanan kayak ya gimana gitu sih, dah. pokoknya. Ada orang yang bisa terima, ada orang yang enggak kan gitu kan. Oh gitu. Tapi ini teh apa? Kan kalau gua lihat nih ya kalau misalnya di debt collection ini atau debt collector, tapi kan kalau setahu gua nih ya debt collection ini kan lebih ke yang
bukan di lapangan. Tapi emang apa pemilihan untuk jadi job kolektor itu harus badannya gede, yang udah fitness Ya, gitu, tatoan gitu kayak. Lu tatoan nggak nih? Enggak lah. Oh, enggak. Ada tindung-tindung. Apaan tuh tinggi? Ya, coba nanti Biar rahasia, jangan. Oh. Bekas bacok bukan. Bukan tembak. Kan gak apa tuh liatin cowok. Luka tembak kan? Buset, lalu TO. Enggak lah. Lu gak tembak. Coba dulu teh, gak apa ya, gue gak apa sumpah dah. Ah, lu begini. Serius Nggak gak apa-apa, apa ya. Aib. Enggak Nggak apa, santai aja, ya kan? Coba teman-teman lihat nih bekas luka tembak apa Ini nih? bekas tato kan tuh ya? Hah? Bekas tato atau gimana? Coba Iya. lihat nih kawan-kawan Ini nih. dihapus. Nih, dulu dia punya tato kuku di sini. Apaan? Tato kuku. Tato teh. Lu belum bayar, Cul. Oh iya. Iya. Lu debt collector dikit. Oh iya, sorry bang, aduh. Anjir. Berarti kalau misalkan lo debt collector ya, berarti lo punya teman-teman kayak ya ibaratnya yang serem-serem juga dong kayak. Ada. Iya, pinggir-pinggir jalan tuh kan emang abang yang suka itu tuh. Ada pasti lah. Pasti ada, kenalan Karena ya? kan kadang mereka kan kalau udah dapet unit di jalan pasti kan namanya, apalagi sama atasan gue sendiri ya. Oh, ada ya. Ada kenal-kenalan pasti ada. Oh gitu. Gitu Cul, jadi lo makanya harus hati-hati banget Cul sama utang deh, kalau ada utang lunasin gitu, jangan asal lo. Iya. Ya kan tuh ya? Kewajiban. Kewajiban Oke, tuh. nah sebelum lo terjun di dunia per collection Leasing. ini ya, per leasing ini, lo tuh kerja di mana tuh sebelumnya? Tadinya Ngapain sih gua aktivitas lo? cuma nerusin usaha nyokap gue doang. Apa tuh? Di bidang apa? Usahanya apa? Di Ya. kontraktor kah atau Anjir. apa? Wah, anjir sih saya amin dong. Amin ya. ya benar. Apa tuh? Ya usaha nyokap mah cuma rumah makan aja sih tadinya. Oh, di Kan gue juga masuk di leasing kan di bawah orang boncol. Oh gitu, di bawah orang. Jadi namanya kita dikasih jalan, kalau kita nggak ambil kan. Oh sih. iya benar juga sih. Iya. Tapi kan kata bagus sih lu, maksudnya lu emang pede gitu orangnya teh. Kan banyak orang yang misalkan dia tawarin kerja sama keluarga gitu kan. Iya. Rata-rata gengsi Cul. Iya benar. Makan tuh gengsi, nggak kayak kaya lu ya kan. Mati lo sama gengsi anjing. Iya, makanya misal lu tawarin kerja atau apa ya terima aja sih ya kan. Nah teh, gue mau nanya lagi nih teh. Kan kalau misalnya kita di kuliah nih, misalnya kita mau masuk jurusan teknik nih kan guys, kalau misalnya kalian masuk teknik kan pasti ada tataran-tataran tersendiri tuh Cul, ya kan? Iya. Soalnya kan teknik ini udah paling terkenal kalau tatarannya paling keras Cul. Iya. Nah lu ada nggak misalnya kita mau masuk debt collection gitu, ada nggak? Enggak sih, paling ya intinya lo berani bicara aja. Baru bicara. Intinya lo berani. Maksudnya gimana? Ya tuh, lo Bang? gimana caranya lo nge-push konsumen bener-bener harus bayar angsurannya. Oh jadi bicara Kalau terus ya? jangan sampai lo yang lembek di sama konsumen. Tapi misalkan ada ini nggak sih? Lo nagih, Ah, lo udah ada beberapa klien lo tagih, tapi nihil gitu, lo nggak ada hasil lah. Itu ada koreksi tersendiri gak dari pihak kantor? ada pasti. Itu kalau misalnya gua kayak gitu pasti ditegur lah sama atasan kan. Gimana sih lu? Sanggup nggak sih sebenarnya jadi collection? Iya iya. Oh. Nah itu juga batin juga coy, gimana gitu. digituin sama atasan kan? Iya sih, benar juga sih. Agak nyakitin sih. Iyalah, namanya di leasing kan mulutnya galak-galak kan. Iya. Iya, orang pada pasti kan Indonesia mayoritas tuh ya leasing Cul. Iya, betul. Soalnya kita juga mau beli barang-barang juga kan mahal ya kan. Pernah nggak sih lo sampai ditodong pistol gitu? Apa pengen dibacok sama orang? Iya, lu Pernah nggak sih? lagi-lagiin orang konsumen nih. Ah. Tapi konsumennya nggak terima gitu. Lu Ah. apa-apaan sih? Lu di Pernah gak tuh? Pernah. Pernah. Itu gua ceritanya gua lagi datang nih ke rumah konsumen. Ah. Iya. Dan itu ya bisa dibilang yang berwajib lah ya. Oh. Yang berwajib Iya. kan. Polisi? Polisi, ya itu lah. Lu nyebut merek lu. Polisi. Ngumpet. Pihak yang berwajib yang banyak. Iya. Lain mas berwajib. Pak polisi, siap-siap Pak polisi nih. Ah, terus. Iya, iya. Gimana? Itu jadi gue datang sesuai SOP lah ya, baik-baik. Emang mungkin bete kali ya, tiap ini kan kadang suka diteleponin sama pihak kantor apa gimana, terus dia datengin. Begitu kadang kan yang datengin juga beda-beda. Saking gondoknya kan, gue ditanya-tanya ujung-ujungnya Buat. ya gitu dah. Gue diusir kalau misalnya gue nggak jalan juga, gue ditembak sama dia. Oh gitu. Iya. Masa nggak jalan? Lu pergi dari sini gitu? Iya, gue diusir. Maksudnya namanya kita kan gimana caranya buat nge-push itu kan Iya sih. pasti harus ya entar gue harus nungguin di depan rumahnya. Kayak gitu dah. Makanya gue ya pistol men. Iya.
Ya, pistol Iya sih, doang, siapa Teh. yang nggak kaget gitu Kalau kan? masih bisa-bisa sih nggak ada masalah, pistol udah angkat tangan lah. Lu langsung Iya, gini, kemudian cabut. gitu. Emang gua superhero. superhero Kan anjing. nah, lu orang tua lu ini setuju nggak sih lu jadi debt collection? Pasti kan orang tua lu kan insecure tuh. Lu Sadis, Sadis. insecure, sadis. Ngeri banget. Yang lalu doang yang bisa. Iya benar. Iya, insecure nggak sih? Maksudnya panik nggak sih orang tua lu? Karena resiko yang cukup besar, Bon. Iya, Nah. soalnya taruhannya nyawa nih. Untuk Nah. awal-awal mungkin iya Bon, mereka nggak setuju. Tapi kesini mungkin dengan cara yang sesuai dari SOP kantor paling cuma nasihatin doang sih paling. Baik-baik kalau sama orang, kalau mau nagih apa gimana gitu doang sih paling. Tapi kalau ini Teh, lu mau masuk debt collection nih atau apa? Kan biasanya kalau misalnya ini kan emang taruhannya nyawa nih, Cur. Kayak misalnya contohnya polisi kan taruhannya nyawa. Ya kan guys, jadi TNI juga taruhannya nyawa. Kenapa pas polisi langsung Ditambah Dia juga, dikdung. dikdung Bangun. juga. Ya, lu kan taruhannya juga nyawa nih, Teh. Nah, Lu ada nggak sih kayak pendidikan dari misalkan dari TNI kah atau apa? Biasanya ada tuh kalau misalnya kita masuk BUMN aja tuh ada pendidikannya. Lu ada nggak sih nggak ada pendidikannya? sih Bon paling Bon. Yang misalnya lu suruh push up 500 kali gitu. Makanya sekali. itu, Bon. Dar, apaan tuh? Urat tuh. Iya, kan Ya, parah. ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi masuknya cuman ya formal-formal aja Iya, lah, kayak intinya lo biasa. bisa bicara sama konsumennya, bisa ya lu bisa di atas lah, jangan di bawah. Di bawahnya konsumen. Di bawah, maksudnya di atas di bawah apa nih? Itu dah pokoknya. Aduh. Lo bisa kendalin Lu lebih suka konsumen. di atas apa di bawah? Adidas men. Apa tuh? Apa lu? Ada di bawah, abang di bawah, ada di atas. Sadis. Boleh juga tuh. Adidas. Ya jadi gini Teh, lu kan dulu sebelum jadi debt collection nih, lu tadi pernah jadi apa? Penjual ayam. Iya. Jagal. Anjir bukan jaga. Brak, masuk bacok. Galak banget ini Mas. Apa jadi penjual apa sih, bisnis ayam kan? Iya, iya. Tapi gue Makan. tapi gue udah denger tadi kita ngobrol nih, ternyata seorang debt collection sekarang nih dulu pengalaman pahit juga, pernah jadi Gojek ya kan lu? Iya. Dulu di Gojek. Nah, lu Ngamen? ngamen pernah? Ngamen. Pernah. Pernah kan? lah. Mana ngamen nih? Nah, tuh lu harus ikutin. Ya namanya kayak hidup teh. Iya, namanya hidup. Iya, hidup, Bray. skema hidup dia emang dulu pahit, tapi karena perjuangan gue jadi Sekarang udah Amin. bisa nafkahin keluarga lah ya. Amin, alhamdulillah. Nafkahin bini lo, Iya, udah nikah? belum. nikah. Kapan nikah? Hari. Ntar lah. Iya, Jangan amin. buru-buru. Buset. Buset. Lu emang kenapa nggak mau nikah sih? Hah? Kenapa nggak mau nikah? Bukan yang mau nikah, Bon. Udah punya nggak ada, Bon. Ya, iya. Lagi nabung, lagi Oke, nabung. nabung. Sama-sama nabung sama. Iya, sama-sama nabung. Makanya buat kalian yang pengen bantu buat nikah, langsung aja hubungi. Anjing peduli kasih anjing. Peduli kasih anjing. Terima kasih ya. Oh, kan? Iya, iya. Lah. Tapi ini nggak sih teh pernah nggak sih lo nagih tapi ke gitu cewek-cewek yang Ya. Ada yang kerja di Lapo, iya kerja lapo. kerja Buset. di Lapo Lalu ikutan mabok tuh, enggak? kagak lah. Lu lagi nih kan, set bang, terus dikasih minuman langsung, gitu kan. Tante culik aku dong, culik dong, aku dong, culik dong, aku dong, culik dong, aku dong, culik dong. Enggak lah, gila. Enggak. Enggak. Enggak lah. Nagih Gua- di gua kan Lapo? nagihnya kan di rumahnya nggak mungkin. Cuma emang kerjanya aja di Lapo. Oh, jadi emang ada SOP perusahaan tuh kalau misalnya emang bukan di rumah, misalnya dia lagi kerja nih, nggak boleh tagih gitu deh. Kalau emang seandainya di Maksudnya- rumah nggak ada. Sorry, maksudnya konsumennya misalnya lagi kerja Nah, nih, lu tagih nih, jadi lu datengin ke kantornya tuh nggak boleh kayak gitu. palingan di luar, Bon. Oh, nggak boleh di kantor. Di luar, iya nggak. Oh. Kan kita privacy day juga kan nggak enak dilihat Oh, orang. profesional juga lah ya. Iyalah. Jangan Jaga aib. jaga aib ya. Nah, Teh, apa kan kemarin kan gue lu sempat dengar berita nggak sih Cul yang Apa tuh? debt collector, debt collection lo tuh yang kemarin viral yang gara-gara ngelawan Gojek. Oh Yang iya itu ribut ada tuh tuh yang di Jogja. Heeh. Nah, Yang sama ormas itu ya? Yang sama ormas Ah. juga. Pokoknya nyampur-nyampur tuh ribut-ribut gitu. Hmm. Nah, gua baca-baca nih Teh. Itu gara-gara debt collection apa? Clash sama Gojek, gua nggak tahu deh permasalahan apa tuh. Itu karena apa sih sebenarnya? Menurut pandangan lu nih, kan lu juga mantan dari Gojek juga, mantan dari enggak mantan sih. Lu Maksudnya doain gua keluar, Bon. anjing enggak Iya, lah. iya. Maksudnya debt collection juga sekarang. Lalu kan berada di dua pihak yang pernah lu alamin nih. Menurut lu gimana nih Teh dengan kasus itu? Biasa sih paling kalau begitu tuh kesalahan teknis doang, Bon, komunikasi. Contohnya teknisnya gimana? Kadang kan namanya konsumen misalnya kayak kemarin itu
jadi dia ada kesempatan buat merasa jadi korban, Bon. Oh. Jadi namanya Gojek kan rame-rame kan. Iya. Iya. Kita mungkin temen yang nggak terima, jadi mukul. Gojek collectionnya juga Nggak terima nggak terima juga, ribut dah. ribut Ya. jadinya. Hmm. Tapi emang yang main sih kalau menurut gue sih yang di Jogja sih keterlaluan sih, Iya. keterlaluan itu. Keterlaluannya lu keterlaluan karena apa nih? Maksudnya keterlaluan karena dekoratornya terlalu apa atau Gojek Ya, kan lu kan berada di dua pihak ini nih, lu pernah Nah. ngerasain dua-duanya. Nah, lu gimana menurut lu? Wah, bingung Bon kalau jelasin. Takut. Takut. Lo jangan jadi mojokin gua, Bon. Lo namanya Nah, jadi buat kalian nih yang maksudnya kan ada sekarang nih di samping kita nih udah ada sosok debt collection nih kan. anjing sosok anjing. Bukannya misalkan debt collection kalian kredit nih misalkan terus ditagih debt collection, bukan ada debt collection galak atau gimana nih guys, tapi emang karena kesalahan kalian aja Yang suka telat. yang suka telat bayar. Nah, memang kalau debt collection ini nagih tuh udah ada SOP-nya dari perusahaan. Nggak mungkin lah debt collection Iya, tiba-tiba nagih tapi nggak ada SOP-nya. Misalkan lu Nah. baru nunggu 2 hari tiba-tiba debt collection tuh salah lu kan teh. Guanya salah. Habisnya salah. Tapi kalau misalkan debt collection lagi udah lewat 5 bulan atau 6 bulan, itu ya udah kewajiban dia lah. Jadi pada intinya juga harus sama-sama enak lah Bon ya, Iya. ya kan? Misalkan lu ditagih udah misalkan lu udah setahun nih. Anjing lama banget setahun. Dipatahin ya. Yang gitu sih. Ya kan, gitu kan. Nih buat bote kesan-pesannya dong buat para debt collection atau debt collector buat kedepannya nih. Gimana harus Kalau dari sudut pandang dari lo sudut untuk pandang lu. debt collector itu gimana, untuk yang si kliennya gimana gitu. Intinya selagi lo punya kewajiban untuk bayar ya bayar maksudnya Itu untuk untuk konsumen. konsumen. Kalau kolektor ya sesuai SOP aja lah, nggak usah pakai Kekerasan. kekerasan kayak gitu-gitu, nggak usah lah. Ya udah gitu aja ya. Iya. Kesan-pesan lo tadi udah kayak gitu kan? Iya, yang penting lo jaga kesehatan aja lah buat teman-teman kolektor lah. Yang di lapangan kerjanya Iya. ya. Jangan sampai sakit tuh. Iyalah. Pesan-pesannya ya kan. Lo ingat bini sama ya anak aja udah di rumah dah. Iya, Kalau yang jangan. udah punya istri ya, Ya. Kalau punya apa? ya udah tanggung nasib lo sendiri. Nggak Oh ada. ya Bon, by the way di studio Kanehut sekarang udah ada tribun. Ya. Jadi buat Ya udah teh, mungkin cukup segitu aja teh, ya kan. Makasih banyak nih teh udah Iya. cerita-cerita tentang debt collection, debt collector. Mungkin buat kalian yang pengen daftar atau apa bisa tadi nurut apa follow Instagram Bote, ya kan? apa teh? Instagram lu apa teh? Panjang kan, Iya Pak. Muhammad Hari Mardika. Muhammad Hari Mardika. Apa panjangnya itu? Beda aja. Muhammad Hari Mardika. Jadi kalau misalnya kalian yang mau Celak tanya-tanya tentang debt collection atau debt collector ya kan, bisa langsung tanya-tanya Hari Mardika nih gimana caranya masuknya, apakah challenge-nya susah atau enggak gitu ya kan. Dan Iya, buat iya. kalau ada yang mau kredit motor, mobil, ya bisa nego-nego tipis lah. Iya, Iya gak sih? iya. Bisa. Lu ada tawaran murah nih, nego-nego murah yang Iya. GoPay dapat motor gitu, ada nggak? Ada yang 300 juga ada. Tuh, langsung deh nih ke Hari. Apa tadi Instagram ulang lagi dong? Muhammad Hari Mardika. Oke. Ya udah langsung aja nih kalau misalnya emang lu mau ngerit motor langsung ke Hari Mardika nih. Ya udah mungkin cukup segitu aja video dari kita. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa di Subscribe. Ya, Ya, ulang. jangan lupa di Subscribe. like and comment dan share. Uset banyak banget tuh. Buset, Tanda bantunya. PR yang nonton banyak banget di subscribe itu PR. Ya pokoknya jangan lupa dibantu ya buat kita cepet kaya gitu ya. Buset deh. Bosen gue. Gue sih nggak cari popularitas, cari duit aja gue di sini. Buset. Ya oke. Mungkin cukup dari Money kita. talks. Terima Oke. kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dadah. Bye.